Halo, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membicarakan fakta unik simbol angka untuk menghitung. Ilmu hitung telah dikenal orang sejak 2000 sebelum Masehi. Media untuk menghitung adalah simbol bilangan atau angka, namun bentuknya berbeda-beda. Pengetahuan berhitung telah berkembang sejak zaman kerajaan Mesopotamia, Mesir kuno, dan Yunani kuno. Orang Hindu dan Cina juga telah mengenalnya. Demikian pula beberapa bangsa yang lain. Mereka punya lambang bilangan sendiri-sendiri. Ada yang kemudian lenyap di telan zaman, ada yang bertahan setelah mengalami evolusi berabad-abad. Perjalanan berhitung sendiri mulanya diawali dengan ilmu hitung yang sederhana, kemudian berkembang dengan munculnya geometri, aljabar, persamaan diferensial, kalkulus, geometri non-euclid, dan lain-lain hingga logika matematika. Matematika mengalami perkembangan yang pesat di zaman modern sekarang ini. Jika diamati, terdapat beberapa fakta unik dari lambang bilangan serta simbol operasi untuk menghitung sejak dulu hingga sekarang ini. Yang pertama, fakta simbol angka masa kerajaan Romawi masih sering digunakan hingga sekarang ini. Bangsa Romawi menggunakan huruf I untuk angka 1, 2, 3 dan simbol huruf yang lain. Meskipun simbol itu sekarang tidak digunakan sebagai angka utama, namun masih sering digunakan. Penggunaannya biasanya digabungkan dengan simbol angka 1, 2, 3 seperti yang kita gunakan sekarang ini. Misalnya dalam penulisan bab 1, bab 2 kita menggunakan simbol bilangan yang dipakai bangsa Romawi dulu. Kedua, fakta simbol angka yang kita gunakan sekarang ini sudah populer di Eropa sejak abad ke-15. Angka yang lazim kita gunakan sekarang adalah angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah digunakan oleh orang Eropa pada abad 15 yang lalu meskipun berasal dari luar Eropa. Bentuknya dulu tentu sederhana, setelah melewati evolusi berabad-abad baru sebagus seperti sekarang ini. 3. Fakta simbol angka di Eropa berasal dari luar Eropa. Angka 1, 2, sampai 9, dan 0 dikenal luas pada abad ke-15 setelah bangsa Eropa mempelajari ilmu aljabar di Kekhalifahan Arab Barat. Di Khalifah Arab Barat, lambang bilangan mengalami evolusi dan terus berkembang. Lambang bilangan itu dikenal sebagai lambang bilangan Gobar. Lambang bilangan ini kemudian dikenal oleh bangsa-bangsa di Eropa dan menyebar di sana. 4. Fakta pada awalnya bilangan 0 tidak dikenal. Pada awalnya orang tidak mengenal bilangan 0. Kemudian orang Hindu menemukan bilangan 0. Penemuan orang Hindu pada lambang bilangan 0 merupakan penemuan besar dan membuat pengetahuan berhitung berkembang pesat. Waktu itu para pedagang sangat membutuhkan bilangan 0 dalam bertransaksi dan merasa beruntung dengan adanya bilangan 0 itu. Bilangan itu kemudian diadopsi oleh bangsa di Kekhalifahan Arab dan selanjutnya menyebar di Eropa. 5. Salah paham tentang simbol bilangan 1, 2, 3 hingga 9 dan 0. Angka 1, 2, sampai 9 dan 0 sering disebut angka Arab. Sebenarnya saja angka-angka itu bukan murni dari bangsa Arab. Bangsa Arab mengadopsi angka-angka itu dari bangsa Hindu. Bangsa Arab mengenal angka-angka itu dari para pedagang Hindu yang berdagang dengannya, juga setelah Kekhalifahan Arab Islam masuk ke India. 6. Lambang bilangan pernah bersaing. Lambang bilangan yang diadopsi orang Eropa dari Kekhalifahan Arab harus bersaing dengan lambang bilangan Romawi yang lazim dipakai masyarakat Eropa waktu itu. Namun karena lebih unggul, praktis, dan daya jangkau hitungnya lebih luas, lambang bilangan yang berasal dari Khalifah Arab Barat itu populer di Eropa. Evolusi yang dialami oleh lambang-lambang bilangan itu kemudian menjadi lambang-lambang bilangan internasional yang kita kenal sekarang ini. 7. Lambang bilangan asal Arab pernah dilarang penggunaannya. Lambang bilangan asal Arab Barat pernah dilarang digunakan di berbagai negara Eropa. Penyebabnya karena meluasnya kekuasaan Islam membuat hubungan Eropa dengan Arab tidak harmonis. Terjadinya perang salib juga menumbuhkan antipati Eropa terhadap segala hal yang berasal dari Arab. Namun karena simpel dan kepraktisannya serta dipakai secara umum oleh para pedagang, akhirnya tetap saja berkembang meluas pada masyarakat Eropa mengalahkan lambang bilangan yang sudah ada. 8. Fakta masa dulu simbol operasi ilmu hitung berbeda bentuknya namun artinya sama. Pada zaman dulu belum ada keseragaman penggunaan simbol-simbol operasi penghitungan. Simbol operasi hitung seperti plus, min, kali, bagi, dan lain-lain belum ada keseragaman, namun maknanya sama. Bahkan simbol operasi itu ada yang dituliskan dengan perkataan atau menggunakan simbol yang sekarang sudah jarang kita jumpai. Pada masa modern, bangsa barat yang mengembangkan simbol operasi hitung yang banyak kita kenal sekarang ini. 9.
9. Fakta semakin berkembangnya ilmu hitung, simbol operasinya bertambah jumlahnya. Simbol operasi penghitungan jumlahnya bertambah banyak dengan ditemukannya cabang-cabang ilmu hitung yang lain. Perkembangan matematika yang pesat pada era modern mendorong diperlukannya operasi hitung yang lain. 10. Simbol operasi hitung komputer sedikit berbeda. Untuk simbol-simbol operasi yang sekarang digunakan di komputer sedikit mengalami perubahan. Itu karena pada komputer terdapat perbedaan tegas antara data numerik dan data teks. Agar tidak dianggap data teks, kadang simbol operasi itu ditambahi simbol tertentu. Keberadaan komputer sendiri membuat semakin mudahnya melakukan operasi penghitungan. Itulah beberapa fakta unik dan menarik dari simbol angka dan operasi penghitungan yang kita kenal selama ini. Untuk menjadi seperti sekarang ini ternyata memerlukan waktu yang panjang serta melalui evolusi yang lama.